untuk mendakwahkan penyembahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menegakkan tauhidullah kepada orang-orang yang dia jumpainya, sehingga menjadikannya sebagai pilar utama di dalam meraih kebangkitan peradaban tauhid, peradaban yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita berada di dalamnya. Bukan peradaban yang meruntuhkan penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwas sekalian wal akhwat, azani Allah rahimani wa rahimakumullah. Dalam mempelajari perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihissalam, kita akan mendapatkan diri beliau sebagai manusia, sebagai insan yang sangat teguh dan gigih di dalam menegakkan hak Allah Subhanahu wa ta'ala yang agung, di dalam menegakkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hal ini dapat kita lihat dalam beberapa momentum yang dijalani oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kadang-kadang oleh sebahagian manusia atau orang awam itu adalah merupakan sebuah kemustahilan, karena di dalamnya ada ujian-ujian yang begitu berat yang oleh nalar biasa kadang-kadang tidak menjangkaunya. Kita melihat bagaimana dakwah tauhid Nabi Ibrahim kepada ayah beliau alaihi salatu wassalam. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa penduduk negeri Haran pada saat itu, bahkan seluruh makhluk atau manusia di bumi ini, dalam keadaan menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh penduduk, Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bahwa seluruh penduduk bumi bahkan adalah termasuk orang-orang kafir pada saat itu, karena mereka tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian keluarganya, istrinya diantaranya tidak termasuk kepada bapaknya. Karena di antara dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah mendakwahkan kepada bapaknya bagaimana agar supaya ayahnya ini meninggalkan penyembahannya kepada berhala, kepada patung-patung, dan kemudian hijrah menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an surah Maryam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Idz qala li ibnihi ya abati lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yu'ni anka syai'a." Ibrahim mengingatkan kepada ayahnya, ingatlah ketika ia berkata, ya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, mengingatkan kepada kita, menyampaikan pesan kepada kita tatkala Ibrahim mengatakan kepada ayahnya, "Ya abati, lima ta'budu ma la yasma'." Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah kepada sesuatu yang tidak mendengar? Wala yubsir, kepada sesuatu yang tidak melihat. Wala yughni anka syai'a, dan tidak dapat menolong engkau sedikit pun. Ini adalah dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya, mengingatkan kepadanya bahwa yang dia sembah itu adalah sesungguhnya bukan Tuhan. Jangankan menjadi Tuhan, bahkan tidak mendengar, tidak melihat, tidak bisa memberikan pertolongan kepada siapapun. Demikian juga Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat ke-74. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa idza qala Ibrahim li abihi azara." Ya, li abihi azar. Ya. "Atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan ingat di waktu Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar bahwa layakkah engkau menjadikan
berhala-berhala itu sebagai Tuhan-Tuhan. Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu dalam kekeliruan atau dalam kesesatan yang nyata. Inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Nabi Ibrahim menyampaikan kepada ayahnya Azar bahwa inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Sesungguhnya saya melihat, saya nampak kepada engkau dan kepada kaummu adalah orang-orang yang keliru, adalah orang-orang yang nyata kesesatannya. Ikhwan sekalian dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syekh As-Sa'di rahimahullah taala berkata dalam menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala ini, bahwa ingatlah kisah Ibrahim alaihissalam, mana Allah Subhanahu wa taala memuji dan memuliakannya saat berdakwah mengajak kepada tauhid kepada ayahnya, kepada orang tuanya. Tentu ikhwan dan akhwat sekalian, ini adalah bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang gampang. Tentu salah satu di antara metode yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya adalah mengingatkan kepadanya bahwa Tuhan yang dia sembah sesungguhnya itu bukan Tuhan. Yang dia sembah bahkan tidak bisa melihat, bahkan tidak bisa mendengar, bahkan tidak bisa memberikan pertolongan kepada siapapun, kepada manusia. Sampai kemudian kisahnya berlanjut, lalu kemudian Nabi Ibrahim ingin dibakar, bahkan dibakar, tetapi aksi itu, peristiwa itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, bahwa sungguh api itu tidak jangankan membakar Nabi Ibrahim alaihissalam, bahkan bersahabat dan menyatu dengan diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini kisah yang pertama yang di dalamnya kita bisa mengambil pelajaran dari perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala kepada keluarganya. Maka wahai ikhwan dan akhwat sekalian, tidak mengapa kita mengajarkan agama ini kepada keluarga kita, kepada orang tua kita, tetapi tentu dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang bijaksana, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang mengingatkan kepada kita untuk berdakwah dengan bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya hasan. Ikhwan sekalian dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita akan belajar yakni kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah ke Makkah dan membangun Ka'bah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mengambil faedah, mengambil pelajaran dari kisah hijrahnya Nabi Ibrahim alaihissalam ke Makkah, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa istri dan anaknya pergi jauh dari negerinya untuk mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keselamatan, mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam pulang bersama istrinya yakni Sarah dari negeri dari Mesir ke Syam, di mana mereka pernah bersama-sama di Mesir, lalu kemudian pulang ke negeri Syam. Pada saat itu Sarah membawa Siti Hajar, di mana Siti Hajar ini adalah merupakan hadiah dari seorang budak yang dihadiahkan kepada Siti Sarah untuk dibawa bersama dengan keluarganya, dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Siti Sarah begitu gembiranya ditemani oleh Siti Hajar yang dia sangat mencintainya. Lalu kemudian riwayat menceritakan bahwa Sarah ini mengizinkan suaminya Ibrahim alaihissalam menikahi Siti Hajar, sehingga kemudian dari Siti Hajar ini Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan seorang anak yang bernama Ismail, Nabi Ismail alaihissalam.
Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam untuk meninggalkan negeri Syam pada saat itu. Lalu berhijrah, pindah ke Makkah. Ya, pindah ke Makkah, yang kemudian di sana dibangunlah Baitullah, dibangunlah Ka'bah Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita melihat bagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan kepada kita tentang masalah ini, tentang perkara ini. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisah yang mulia ini di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah ini di dalam Al-Qur'an agar supaya kaum muslimin, orang-orang Islam, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mengambil pelajaran yang besar dari kisah ini, mengambil pelajaran tentang ketaatan, keimanan, ketakwaan para nabi Allah Subhanahu wa taala, keimanan para rasul Allah Subhanahu wa taala, agar supaya kaum muslimin mengambil faedah dari kesabaran para nabi dan para rasul Allah Subhanahu wa taala, agar supaya para pejuang agama Allah Subhanahu wa taala ini mengambil pelajaran dan faedah dari kuatnya, semangatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam berjuang mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah perintah yang diberikan kepada Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 99 sampai kepada ayat 111, ayat 99 sampai pada ayat 111, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk meninggalkan kampung halamannya menuju kepada Makkah, kepada satu lembah di mana di sana belum ada manusia, belum ada orang, belum ada kehidupan bahkan. Tetapi karena perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakannya. Sebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah As-Saffat ayat 99 itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin." Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku harus pergi menghadap kepada Tuhanku, di mana Dia akan memberi petunjuk kepadaku. yakni Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk pergi meninggalkan tempatnya lalu mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala